Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di pekan ini kita bisa melanjutkan pembelajaran tahfidz kita di metode Umi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, Alhamdulillah ya, di hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Karena itu mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari di hari ini senantiasa Allah jadikan suatu catatan amal kebaikan bagi kita yang bernilai pahala. Selanjutnya di hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita di surat An-Nasr. Kalian sudah tahu apa arti dari surat An-Nasr? Nah, arti dari surat An-Nasr adalah pertolongan. Dan surat An-Nasr ini memiliki jumlah ayat yaitu 3. Untuk itu, langsung saja kita buka buku hafalan kita di metode Umi di juz 30. Di halaman 5, di sini dapat kita lihat surat An-Nasr terdapat di bagian yang tengah. Di mana di ayat 1 dan 2 di surat An-Nasr ini diberi warna hijau. Artinya, dengan menggunakan buku hafalan Umi ini, kita akan mengulang ayat 1 dan 2 secara sekaligus sebanyak 30 kali. Di mana satu kali mengulang sampai ke 20 kalinya kita mengulang ayat 1 dan 2, kita melihat ayat dan mengisi kolom coretan yang ada di samping. Untuk ke 21 kali sampai ke 30 kalinya kita mengulang, di ayat 1 dan 2 itu kita menghafal ayatnya tanpa melihat tulisan. Namun kita langsung atau kita tetap mengisi kolom coretan yang ada di samping. Nah, setelah kita menghafal ayat 1 dan 2 sebanyak 30 kali, kita akan melanjutkan hafalan kita yaitu di ayat ketiga di surat An-Nasr. Di mana ayat ketiga ini kita akan hafal sebanyak 30 kali dengan menggunakan buku metode ini dengan cara yang sama seperti kita menghafal di ayat 1 dan 2 dengan diulang 30 kali dan mengisi kolom coretan yang ada di samping. Selanjutnya, sebelum kita memulai menghafal, ada yang ingin Bapak sampaikan terkait bacaan-bacaan di ayat 1 sampai 3 di surat An-Nasr. Karena itu, silakan kalian simak terlebih dahulu. Yang perlu kalian perhatikan di ayat 1 di surat An-Nasr yaitu pada bacaan dha. Di sini dha-nya harus kita baca panjang karena fathah bertemu alif. Di sini dha-nya kita baca panjang sebanyak 2 harokat. Selanjutnya, ketika membaca huruf ja, ini dibaca panjangnya 4 harokat karena ia terdapat coret panjang. Lalu di sini yang selanjutnya kita perlu perhatikan yaitu ketika membaca lam yang bersukun. Ketika membaca lam bersukun, ini jangan sampai dibaca pantul. Lalu di ayat kedua yang perlu kita perhatikan yaitu ketika nanti membaca di bacaan nun yang bertasydid. Ketika membaca nun yang bertasydid, ini harus kita tekan yang lama sebanyak 3 harokat. Lalu masih di ayat kedua yang perlu diperhatikan yaitu ketika membaca di huruf dal yang bersukun. Ketika membaca huruf dal yang bersukun, ini harus dibaca pantul. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan juga pada bunyi lu dan fi pada ayat kedua, ini kedua-duanya harus kita baca panjang 2 harokat. Begitupun untuk bacaan yang di-nya. Ini harus kita baca panjang 2 harokat. Dan nanti di huruf ja, karena dia di akhir ayat atau diwakafkan di ayat kedua ini, dari tulisannya afwajan nanti akan kita baca menjadi afwaja. Dari fathatain berubah menjadi fathah saja. Dan yang terakhir di ayat ketiga yang perlu diperhatikan,
yaitu di bacaan ketika kita nanti membaca huruf yang bersukun. Nah, di sini adalah huruf ghain yang bersukun. Ketika nanti membaca huruf ghain yang bersukun, ini jangan sampai dibaca pantul. Lalu selanjutnya di ayat ketiga yang perlu diperhatikan, yaitu ketika membaca nun yang bertasydid. Sama seperti di ayat kedua, ketika kita membaca huruf nun yang bertasydid, ini harus kita baca tekan yang lama 3 harokat. Selanjutnya di sini ada bacaan atau bunyi hu yang harus kita baca panjang karena terdapat dhammah panjang. Begitupun di huruf ka. Huruf ka-nya di sini, huruf kafnya atau huruf ka atau huruf kaf, di sini harus kita baca panjang karena dia fathah bertemu alif. Dan yang terakhir di ayat ketiga yaitu ketika membaca huruf ba yang di akhir ayat ataupun diwakafkan di akhir ayat ketiga. Seperti di ayat kedua ketika fathatain diwakafkan, ia akan berubah menjadi huruf dari fathatain berubah menjadi fathah. Jadi tawwaban akan kita baca menjadi tawwaba. Itu saja mungkin yang perlu diperhatikan di ayat 1-3 di surat An-Nasr. Karena itu Bapak akan contohkan cara membacanya di ayat 1 dan 2 dengan diulang sebanyak 30 kali menggunakan buku metode ini. Jadi kalian perhatikan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Satu kali mengulang, kita langsung mengisi kolom coretan yang ada di samping sebanyak 1 kali dengan memberikan 1 kali garis miring dari kiri ke kanan secara menyilang. Bapak akan contohkan untuk yang kedua kalinya di ayat 1 dan 2. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Untuk yang kedua kali mengulang, kita kembali untuk memberi 1 kali garis menyilang di kolom coretan yang ada dari kiri ke bawah. Dan untuk yang ketiga kalinya, Bapak akan contohkan cara membaca di ayat 1 dan 2. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu seperti biasa kita langsung mengisi kolom coretan yang ada di samping dengan 1 kali memberi kolom coretan yang ada di samping dengan 1 kali garis. Begitupun untuk seterusnya ya, seperti di pekan-pekan yang lalu. Untuk yang keempat kalinya, kita pun nanti akan langsung mengisi kolom coretan yang ada di samping. Dan sampai ke 10-nya. 10 kali kita mengulang di ayat tersebut. Sampai ke 30. Seperti yang telah kita praktekkan di pekan lalu ataupun di pekan-pekan yang sebelumnya. Di surat Al-Ahzab maupun di surat yang sebelumnya. Untuk menggunakan buku metode ini kita harus mengulang-ulang sebanyak 30 kali. Lalu Bapak akan contohkan cara membaca di ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. 1 kali mengulang. Seperti biasa kita langsung mengisi kolom coretan yang ada di samping sebanyak 1 kali. Dengan memberikan 1 kali garis dari kiri ke kanan secara menyilang. Bapak akan contohkan untuk yang kedua kalinya di ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba.
Nah, seperti biasa kita langsung mengisi 1 kali coretan yang ada di samping setelah 1 kali selesai membaca. Dan ini akan menandakan kita telah mengulang ya sebanyak 2 kali. Bapak akan contohkan cara membaca untuk yang ketiga kalinya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Lalu kita seperti biasa mengisi kolom coretan dengan memberikan 1 kali garis yang ada di samping dari kiri ke kanan. Nah, untuk seterusnya kalian bisa langsung mandiri mengulang sebanyak 30 kali di ayat 1, 2, dan 3. Seperti yang ada di kolom coretan yang ada di samping. Dengan menerapkan 30 kali mengulang, insya Allah kita sudah hafal di ketiga ayat yang terdapat di surat An-Nasr. Mudah-mudahan itu cara kita menghafal sebanyak 30 kali bisa membantu kita dalam menghafal setiap surat yang kita hafalkan melalui buku metode ini. Itu saja mungkin dari Bapak. Ketika membaca nanti hati-hati untuk bacaan yang dibaca panjang, bacaan yang ditekan lama, maupun bacaan yang berubah bunyinya ketika nanti diwakafkan. Seperti di ujung ayat kedua maupun di ayat ketiga. Selanjutnya, untuk tugas di hari ini, kalian silahkan membaca di surat An-Nasr ayat 1, 2, dan 3. Dan hasil bacaan kalian silahkan kalian kirimkan ke grup yang telah ada dalam format video rekaman. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan di pekan ini. Pesan Bapak, terus semangat dalam menghafal Al-Qur'annya meskipun pembelajaran kita masih dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh dan belum bisa bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan amal kebaikan bagi kita yang bernilai pahala. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.